Hidup adalah sebuah misteri. Kita tidak pernah tahu pekerjaan kecil sekalipun bisa membawa kita begitu jauhnya. Yuk, kita gali titik balik berikutnya dari Ito Saya Terkasih, Ify Batuta. Ini adalah sebuah cerita yang gak akan pernah saya lupa, di mana udah training, terus tiba-tiba ditelepon lagi dari pihak radio dan dikatakan bahwa Ify segera datang, kita itu hari ini siaran terakhir. Dalam hati gini lah, gua aja belum mulai siaran, udah siaran terakhir gimana sih? Karena apa? Karena radionya bangkrut. Mereka juga tidak nyangka mungkin ada suatu keputusan besar dari pihak owner atau apalah, bahwa mereka mungkin udah berdarah-darah kali atau ada sesuatu lah apa. Saat itu kan soalnya emang kayaknya mau 98 ya, jadi udah mulai kan ada resesi ekonomi lah gitu-gitu lah ya. Tetapi yang jelas di situ saya datang untuk siaran pertama dan siaran terakhir. Bahkan pendengarnya sendiri dari radio itu si para Indonesiana ini, siapa Ify? Nggak pernah denger si Ify siaran gitu. Jadi penyiar-penyiar aslinya radio itu yang sudah siaran lama banget tuh kan siaran terakhir. Terus oke, nih ada satu lagi nih penyiar nih, pengen nyapa kalian semua nih pendengar setia kita Indonesiana gitu kan. Ada satu penyiar kita yang kapan ya dia siaran ya? Dia sih sebenarnya belum pernah siaran gitu. Aku diperkenalkan begitu. Tapi ya udah akhirnya ngomong karena emang selama ini dia training tapi dia belum sempat siaran. Malu kan itu. Kayaknya udahlah langsung, waduh emang kayaknya gue emang gak boleh ya jadi orang yang sukses. Kan langsung gitu kan, emang takdir gue tuh belum begini gitu kan. Saat itu kan, emang gue masih harus nyelesain kuliah dulu. Emang pokoknya rupa-rupa lah ya udah. Tapi yang tak dinyangka dan tak diduga ini adalah sosok Edi Susilo. Beliau ini yang 6 bulan kemudian, beliau menelpon lagi. Menelpon untuk bilang bahwa Fy, saya ini diterima sebuah radio untuk membidani lah radio baru gitu. Ya, diterima untuk manajemennya dan membidani untuk membentuk radio baru. Gitu. Yuk bergabung. Dan waktu itu benar-benar nggak terikat dengan radio apapun. Tidak terikat dengan radio apapun, dan ini Ify yang tidak dikenal siapapun. Ify yang tidak dikenal oleh, ya ampun, di kampus aja juga bukan orang populer gitu loh itu. Jadi ya memang Edi Susilo ini adalah salah satu sosok tokoh radio yang sangat-sangat berpengaruh karena beliau sangat percaya. Beliaulah yang shaping gitu kan ya, membentuk, kemudian ya membesarkan dan sampai ya banyak sih sebetulnya nama-nama. Poinnya di sini adalah itu. Ya. Memang ternyata tuh kita harus percaya bahwa kalau kita ketemu orang siapapun itu, kita nggak akan tahu loh ternyata orang itu bisa memberikan suatu kontribusi besar buat hidup kita. Jadi makanya kita harus menghargai orang siapapun itu. Itu sih pelajarannya ya. Dan sejak siaran itu mulailah muncul kesempatan MC, masuk host di TV, punya program sendiri. Life is a series of making choices. Hidup itu adalah serangkaian pilihan. Dan ketika kita belok kanan, belok kiri, mau lurus, mau bagaimana lah kita jalan kita, itu akan kok bolak-balik tuh hidup kita. Ada titik-titik balik gini ya kan ya. Titik balik jatuh bangun. Ya kan ada, waduh, jadi titik balik itu bukan cuma satu loh. Ada satu titik di mana udah nih Ify yang anak muda, berduit, terkenal. Saat itu lumayan terkenal lah ya, nggak terkenal banget tapi lumayan terkenal lah gitu kan. Terus udah gitu sibuk aja main, sibuk berkarir maksudnya. Main dalam tanda kutip berkarir. 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun, 28 tahun, 29 tahun. Kapan tuh kita kawin ya? Saat itu nggak ada gambaran itu mau kawin. Karena asik dengan dunia ini. Asik dengan dunia pekerjaan. Dunia tipu-tipu saat itu. Kan ada istilah anak zaman sekarang, welcome to dunia tipu-tipu. Kita kan itu ya. Pokoknya asik gitu kan ya. Sempat ada masa di dalam hidup aku tuh, aku memutuskan melakukan suatu keputusan besar, meninggalkan pekerjaan. Aku kan sempat tidak ada di dunia entertainment di saat lagi begini loh.
nge-MC kita tuh lagi banyak tuh hampir setiap hari. Gitu. Tiba-tiba hilang. Hilang. Saya ingatku itu lagi hits-hitsnya itu bersama Dave Hendrik. Dave Hendrik. Oh, lagi banyak nge-MC. Bener, saat itu tuh lagi banyak. Itu tahu. Tiba-tiba out. Tahu nggak ngapain? Kenapa itu? Kemana? Mengejar cinta. Oh, rupanya nggak bisa dikejar sambil kerja. Kadang-kadang nggak bisa itu. Nggak bisa. Kadang-kadang. Oh ya? Aduh, ini bahasa simpelnya dia ada di negara lain gitu, gitu. Dia ada di negara lain. Dekat gitu. Di hati, jauh di mata. Ya benar, itu benar. Dan dulu belum ada yang namanya WhatsApp call. Belum ada juga namanya video-video gini. Video call gitu belum ada. Mahal kali kan kita. Tapi itu kenal pasangan ini sebelum beliau berangkat ke Amerika. Sebelum beliau berangkat ke Amerika. Di sini kenal dulu. Kenal dulu. Yang sekarang jadi suamiku. Iya betul. Si abang Batak kita itu. Betul. Jadi bahasa cantiknya mengejar cinta. Coba itu tolong di summary begitu. Nak mudo dengarkan. Nak mudo dengar. Ada satu kalimat di orang Batak. Hei, sebut. Dengarkan ini. Dengarkan. Tinggal donarikot alanina rumikot. Artinya, kita sering menenggalkan yang penting karena yang lebih penting. Tinggal donarikot alanina rumikot. Tinggalkan yang penting untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Bagus sekali, nanti WhatsApp ya. Boleh lah itu. Sekarang sih apal, nanti aku keluar dari sini lupa lagi. Jadi WhatsApp, itu meninggalkan pekerjaan yang sungguh penting ini untuk lebih penting. Untuk hal yang jauh lebih penting. Waktu itu duduklah aku nih. Aku kan dulu punya geng ya, geng-geng per MC-MC-an. Ada dia tuh Indra Herlambang, ada Becky Tumewu, geng aku tuh ada Dave Hendrik di dalamnya. Ada Elsa Mayori, ada Novita Enji, sebutnya semua teman-teman. Ada siapa lagi tuh? Sofi Navita. Oh, ada Willy Priyoko. Yes. Pokoknya inilah teman-teman. Dengan manajer-manajernya. Iwet Ramadan. Nanti kalau nggak disebut. Oh, Iwet Ramadan. Nanti kalau nggak disebut. Pencinta batik. Oh iya. Nanti salah nih, karena memang saat itu adalah pertemanan aku banget. Duduklah waktu itu bersama mereka. Gua mau mengejar cinta dan menseriusi cinta ini. Aku mau tinggalkan negara ini. Semua jawabannya, lu yang bener, lu ada gila-gilanya ya, gitu. Ya karena kan dipikir-pikir. Menuju ke titik ini luar biasa perjuangannya. Lu bagaimana sih? Lu nggak bisa cari yang deket-deket aja, gitu dia bilang gitu. Ngomong-ngomong waktu itu percicilan udah beres semua. Beres. Oh kebetulan udah beres. Udah beres percicilan. Saya rasa kalau ada cicilan masih mikir ya. Oh itu ternyata ya, memang untungnya nggak ada cicilan. Sudah freedom secara finance. Finance, ya betul. Jadi ternyata mengambil keputusan lebih mudah kalau you freedom secara finance. Betul, oh iya. Oh iya, kan? itu juga tuh penting tuh ya. Coba ada cicilan, mikir kali. Mikir kali ya, oh iya bener juga tuh. Itu, saat itu tapi belum punya rumah, masih punya apartemen tapi udah lunas. Iya, mobil pun udah lunas. Mobil udah lunas. Itu tadi, keputusan itu lebih kuat. Karena itu sudah nggak ada tanggungan yang... Tapi kan kita kadang-kadang mikir, aduh mau punya rumah lah, aduh gila gua perempuan karir lah. Lagi bagus kerjaan. Lu ngapain sih, kayak bucin banget sih kalau anak zaman sekarang ya, bahasa itu belum ada dulu ya. Budak cinta toh, gitu kan. Budak diperkeras ya, budak cinta gitu kan ya. Jadi itu tinggalkanlah. Tinggalkan. Berapa lama itu tinggalkan? 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun kurang lebihnya. Tapi dari yang tidak berpikir tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali lagi berkarya di negeri ini, sampai ternyata ya tetap bisa kembali setelah kesepakatan ngobrol berdua gitu. Kita di Amerika nih hidup susah banget ya. Ini kan lagi hujan nih di belakangnya. Kayaknya ya biar kata hujan emas negeri orang, ya baik hujan batu di katanya negeri hujan sendiri. Batu negeri sendiri, ya kan betul, begitu. Pulang aja yuk kita yuk gitu. Untung dia mau pulang. Yuk kita udahlah kita coba cari lagi rezeki aja, siapa tahu kita lebih ada peruntungan di sana. Kan gue udah punya nama kemarin, siapa tahu gue balik masih ada oke-okenya gitu. Tapi dapat kan, cintanya dapat. Pekerjaannya dapat lagi. Walaupun saya yakin memulai dari nol lagi. Setuju. Mulai dari Karena nol di saat itu meninggalkan dunia panggung ini banyak muncul
bakat-bakat baru, betul itu. Yang mewarnai dan demand mereka pun lagi tinggi. Betul. Titik balik berikutnya, bagaimana untuk kembali? Kadang-kadang tuh kita harus step back. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa ngebut terus. Kadang-kadang mungkin harus istirahat ke rest area. Kadang-kadang mungkin kita harus mundur dulu sebentar, nggak apa-apa, untuk mengorbankan satu untuk jauh. Iya. Kalau ditanya gimana bisa memutuskan itu? Ya dilihat aja. Udah terlalu banyak yang dikorbankan nggak? Saat itu yang dikorbankan kan adalah udah usia segitu, gue belum kawin. Ya. Aku kan kawin kan sebenarnya 31-an itu kawin. Jadi kembalilah ke Indonesia, tentu saja penyesuaian lagi. Iya, betul. Berapa lama itu penyesuaian lagi sampai di titik yang kurang lebih sama? Tidak butuh waktu terlalu lama sih. Karena menjalin pertemanan, persahabatan saat itu sudah ada dunia internet. Kita bisa ngobrol di Yahoo Messenger saat itu kan. Platform kita dalam berkomunikasi. Mungkin tidak WhatsApp group gitu. Terus udah gitu kan saat itu ada BBM ya, BlackBerry Messenger. Pokoknya banyak lah ya di Facebook, Messenger dan segala macam. Selalulah bina hubungan baik. Ya, at the end of the day, dengan hubungan-hubungan baik ini, ya kita selalu akan mendapatkan banyak sekali pertolongan. Betul sekali, betul. Iya, gitu sih. Sekarang banyak muncul talenta-talenta baru dan kita harus akui dalam banyak hal mereka dibandingkan dengan zaman kita dulu lebih bagus potensinya. Misal bahasa Inggris mereka lebih bagus. Oh iya, terus secara personality dan karakter apa yang perlu dipersiapkan itu? Sebenarnya singkatnya kan kita selalu tahu bahwa talent and skill will put you to the top. Biasanya talent kita yang luar biasa, skill kita yang luar biasa itu akan mengantar kita kepada titik yang sukses lah gitu, titik yang tinggi. Tapi memang attitude kita itu ya hanya akan membuat kita tuh bisa bertahan di tempat itu. Di titik itu gitu. Jadi kalau saran sih sebenarnya gini, banyak yang pinter-pinter gitu, tapi kecerdasan emosi ini adalah sesuatu yang kayaknya tuh kita udah semua pada tahu, tapi tidak menghayati itu. Iya, bahkan tidak melakukan. Iya, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu sebenarnya simple aja sih, ya. Simple, penghargaan kepada orang lain, ya kan, respect. Nggak cuma lip service, tapi betul-betul mikirin bahwa kita bertindak segala sesuatu ya kalau kita nggak mau disakitin ya kita jangan nyakitin orang. Kalau kita nggak mau dirugikan, kita jangan merugikan orang. Simple aja kan, sebenarnya kayak gitu. Contoh terus kalau kerja di kantor, kita tahu kita dapat gaji, ya jangan hitung-hitungan banget juga. Misalnya kayak, gue digaji segini ya gue kerjanya akan begini aja. Nggak perlu kayak begitu gitu. Kita pikirin aja sebenarnya ya tadi tuh melakukan sesuatu itu kita pertimbangannya adalah untuk jadi manfaatnya, kayak gitu-gitu loh itu. Jadi sarannya adalah coba deh kan ada 3 kecerdasan katanya kan. Mungkin sebenarnya lebih dari itu. Cuman ada yang bilang IQ. Yang mungkin anak-anak zaman sekarang punya IQ pinter bahasa Inggris, sekolah di luar negeri, lulusnya cepat, segala macam. Tapi juga ada yang namanya EQ. Jadi emotional quotient ini yang memang perlu menjadi pembalance-nya. Ya, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dengan baik. Penghargaan. Nggak cuman penghargaan sama orang-orang yang kelihatan pakai jam tangan mewah, sepatu mewah, tapi penghargaan kepada orang-orang yang mungkin kita rasa, oh dia misalnya ngebukain pintu kita di hotel, driver gitu. kita, segala macam. Itu penghargaan itu tuh harus loh. Say terima kasih, dan itu harus datang dari sini. Nggak bisa kita, ya walaupun katanya ada teori you fake it, pura-pura sampai you become it, benar-benar menghargai. Tapi saya rasa sih ya memang coba hayati dulu bahwa ini akan membawamu justru ke manfaat yang lebih bagus lagi. EQ kita itu, penghargaan kepada orang lain ini penting sekali. Kemudian baru spiritual. Kita hidup ini nggak sendiri, ada makhluk hidup lainnya. Apa sih makhluk hidup lainnya? Ada pohon, ya kan? Ada hewan gitu. Pokoknya makhluk hidup ini yang Tuhan berikan kepada kita. Itu jangan salah, mereka punya energi. Kita jangan pikir bahwa energinya mereka itu nggak akan begitu aja, mereka akan memberikan keuntungan buat kita. Nih contohnya orang yang buang sampah sembarangan, gitu, dia merusak negeri ini, ngambil air mineral terus cuman bungkus kecil lagi tuh dia buang kayak gitu. Emang dia pikir alam mau berterima kasih kepada dia? Enggak. Jadi jangan pikir cuman orang aja yang mau berterima kasih sama kita, alam juga mau berterima kasih sama kita. Betul. Itu energi alam itu gede banget itu. Betul. Sebenarnya kita ini justru manusia ini tuh cuman elemen kecil dari
tata surya ini, betul, yang betul. Kalau kita baik sama alam, alam juga baik sama kita. Betul. Kita hidup tidak sendiri, betul. ya. Ada Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang perlu kita sayangi dan kita jaga. Ito, yes, boleh share keadaan titik terendah Ito dalam hidup dan bagaimana Ito menghandlenya? Titik terendah yang paling rendah itu adalah saat mengecewakan orang tua. Oke. Ya. Mengecewakan orang tua itu ada di saat aku menikah itu dengan Edu, Napitupulu, abang Batak kita itu. Itu bukan sosok yang orang tuaku kenal. Tidak kenal? Kan dia di luar negeri. Saat itu, gitu loh. Di sini orang tua tuh belum benar-benar mengenal, tapi udah nggak sabar aku bersama dengan dia. Saya tuh udah nggak sabar bersama dengan dia gitu loh. Gitu Jaja. Pasti kan ada gesekan ya, ada gesekan, ada konflik, ada yang orang tua ngomong begini, baru nasihatin dikit begini, tapi saya tuh udah tersinggung gitu loh. Pokoknya jadi anak yang menyebalkan lah. Dan itu saya sesali sampai dengan detik ini. Gitu. Bisa nangis malah nih nanti Eke kalau ngomong cerita ini. Dalam pengertian bukan hanya tidak dikenal, bahkan tidak diterima kah? Tidak diterima tadinya, tidak diterima juga tadinya. Ya karena memang belum dikenal banget, udah gitu cara mengenalkannya juga nggak bener lagi saya. Pokoknya kayak gitu-gitu rupa-rupa lah. Jadi aduh segala, terus udah gitu mau kawin juga maksain, pokoknya gue harus kawin gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu. Ini nggak pernah saya ceritakan dimanapun, tetapi ini adalah salah satu yang membuat saya tuh sebetulnya menyesali. Jadi itu adalah fase kehidupan yang sedih sekali. Ya karena kan harta yang paling berharga di dunia ini kan adalah waktu ya. Dan waktu itu ya nggak bisa diperbaiki, diulang. Lama sekali loh waktu itu untuk rekonsiliasi hubungan gitu kan gitu. Kalau ditanya kenapa sekarang seorang Ivy itu bisa jadi trainer komunikasi, bisa jadi public speaker gitu kan, bisa ngajarin public speaking, justru sebenarnya karena itu pengalaman. Makanya tuh saya serius banget kalau ngajar itu. Karena sebenarnya intensi setiap orang berbeda. Bagaimana menyatukan itu? Menurut dia intensi dia benar, menurut saya intensi saya benar. Ini kan bukan masalah benar atau salah, tapi masalah mungkin kita cari jalan tengah. Atau kalaupun tidak setuju pun misalnya berdamai dengan tidak setuju. Berdamai dengan tidak setuju, bukan jadi bermusuhan, jadi apa. Nah ini itu, aduh ya ampun. That's the hardest part in my life. Jadi kan anak-anak kan lagi jawab-jawab nih sekarang. Kan anakku ada 2, cewek dua-duanya. Q sama Z. Yang satu umur 12, yang satu 11 tahun. Aduh, lagi di masanya. Tapi aku juga lagi berusaha untuk berpikir bahwa udah, ambil enteng aja. Make it easy, lu gak usah terlalu baper juga. Kehidupan jadi berantakan karena lu berantem-berantem gitu. Udah. Soalnya nanti ada perkataan aku yang nanti menyinggung perasaan mereka, nanti jadi duka batin mereka. Kan kita nggak tahu. Nggak apa-apa, kita udah ngelewatin yang dia lewatin, dia belum lewatin, makanya ya udah kita nggak perlu jadi kesel gitu. Wow, terima kasih banyak Ito. Saya senang Ito sudah berbagi banyak titik balik kehidupan Ito. Ini mohon maaf banget ya kalau terlalu serius. Enggak kesannya lah. Menggurui itu tidak sama sekali intensi ke arah situ, tidak. Hanya berbagi perasaan bahwa ternyata tuh kok ya. Sebenarnya si Ivy Batuta yang dulu sebelum duduk bersama Ito Jaja itu ya nggak gitu sebenarnya. Ada orang-orang yang berpengaruh, ada pengalaman yang ngerubahnya gitu. Ada keputusan yang salah yang mengantarnya ke hal-hal yang lebih baik setelah diperbaiki. Thank you Toh. Iya aku yang thank you. Aku yang thank you, aku pengen cheers lagi sama Ivy. Yes, thank you banget Toh. Yes, teman-teman semua, seluruh perjalanan yang kita sudah sama-sama dengar dari Ito Ivy Batuta tidak selamanya mudah, tidak selamanya indah, yang tepat selalu berwarna. Dan warna-warna kehidupan yang kita lalui pun sesungguhnya karena kita menjalani banyak titik-titik balik kehidupan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode tamu-tamu berikutnya.
Jangan lupa share, subscribe, dan tentu aja kasih komen apa saja yang menjadi ide dan usulan Anda untuk episode berikutnya. Saya dan itu saya, Ibi Batuta, amin!